Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantina Fitriani Junaidi dari Prodi Destinasi Pariwisata. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Gunung Papandayan. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Gunung Papandayan. Jadi Papandayan ini terletak di Garut, Jawa Barat. Dia di Kecamatan Cisurupan. Jadi Gunung Papandayan ini memiliki ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi Gunung Papandayan ini terletak sekitar 70 km sebelah tenggara kota Garut. Nah, jadi Papandayan ini memiliki kawah yang cukup terkenal, yaitu ada Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuk. Jadi kawah-kawah ini mengeluarkan mengeluarkan uap dari sisi dalamnya. Kabupaten Garut juga memiliki jumlah destinasi yang lumayan cukup banyak. Jadi Kabupaten Garut ini mendapatkan keuntungan dari berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia. Nah, lebih khususnya dalam bidang nomadic tourism. Nah, kota Garut ini juga selain kota dodol memiliki julukan yaitu Swiss Van Java karena cocok untuk mengembangkan pariwisata nomaden dikarenakan 80% wilayah kota Garut area konservasi alam. Selain itu, faktor budaya merupakan salah satu unggulan kota Garut untuk meningkatkan sektor pariwisata. Mungkin yang paling terkenal di Garut itu kalau dari budaya itu ya adu domba. Terus salah satu destinasi yang dapat meningkatkan daya tarik kota Garut itu adalah Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Jadi Gunung Papandayan ini sangat lumayan memiliki beberapa atraksi yang unggul seperti hutan mati, ladang bunga Edelweiss. Jadi Gunung Papandayan ini juga terkenal karena Edelweiss-nya yang dilindungi oleh pemerintah. Begitu. Terus ada kawah vulkanik aktif yang cukup lumayan lama dikenal oleh wisatawan dari luar Garut. Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata di Gunung Papandayan, pihak pemerintah daerah mempercayai pihak swasta yaitu PT Asri Indah Lestari sebagai pihak pengelola utama Gunung Papandayan untuk selama 55 tahun terhitung sejak 2014. Dengan ini, PT Asri Indah Lestari bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas. Terus ada letak dan aksesibilitas. Jadi untuk letaknya ada di Garut, Jawa Barat, Kecamatan Cisurupan. Nah, terus untuk aksesnya, untuk pengunjung yang mungkin dari rumahnya tidak punya kendaraan bisa pakai bis, terus turun di Terminal Guntur dan kemudian naik Elf juga bisa. Terus minibus juga bisa. Seperti itu. Terus atau juga bisa menyewa mobil pick up. Begitu. Kalau misalnya kan turun di pertigaan Pasar Cisurupan, nanti di sana tuh suka ada emang-emang yang ngetem diem untuk mencari penumpang kayak pendaki gitu. Nah, kalau misalnya pick up-nya udah penuh, bisa langsung berangkat. Kalau misalnya masih kosong, jadi
nunggu dulu, nunggu wisatawan yang lain. Terus kalau misalnya bawa kendaraan pribadi bisa langsung aja ke Gunung Papandayannya dan parkir. Terus untuk biaya ininya, pendakiannya, untuk tiket masuk 35.000 per orang, untuk parkir 30.000 per mobil, sewa pick up 20.000 sampai 30.000. Jadi Papandayan ini termasuk mahal karena dibandingkan dengan gunung yang lainnya, Gunung Guntur dan Cikuray. Kalau Gunung Guntur tuh setahu saya bayar cuma 10.000 atau ada juga yang gratis. Kalau Cikuray saya mungkin kurang tahu karena belum pernah ke sana. Terus fasilitas. Yang pertama ada area parkir. Area parkir ini cukup luas. Cukup juga buat kayak bus minibus, bus, dan kendaraan yang gede-gede lainnya. Terus ada saung bambu, ada warung di area tempat parkir, masjid, kantor informasi. Jadi kantor informasi ini mungkin kalau misalnya kita ada ketinggalan barang di puncaknya, atau kita tersesat atau kehilangan orang dan sebagainya, jadi bisa lapor ke kantor informasi. Terus ada toilet, menara pandang, kolam renang rendam. Jadi menara pandang sama kolam renang ini fasilitas baru yang dibangun oleh pengurus Papandayan. Jadi ini baru. Yang dua ini baru. Terus ada tim penjaga keamanan, kayak ngejagain kendaraan gitu, takut hilang. Terus ada warung camping area Pondok Saladah. Jadi area Pondok Saladah ini biasanya digunakan untuk ngecamp di sana. Terus ada atraksi. Ada kawah, ada hutan mati. Jadi di hutan mati ini kita bisa menikmati sunrise maupun sunset. Terus ada area berkemah, bumi perkemahan, Guberhut, Pondok Saladah, Curug Hejo. Terus di sini juga ada data kunjungan. Nah, pada tahun 2018 kunjungan pariwisata ke Papandayan itu mencapai 3.000 orang. Terus menuju 2019 ini cukup menurun, hanya mencapai 2.500. Terus karena tahun kemarin sedang pandemik, jadi mengalami penurunan sebesar 45%. Terus ada siklus hidup, yaitu fase eksplorasi. Jadi fase eksplorasi ini awal penemuan Gunung Papandayan. Terus wisatawannya mungkin sangat minim ya, karena belum terkenal atau karena baru buka. Terus ke sana tuh hanya cuman berlibur. Jenis wisatanya kayak alam gitu, kayak para petualang gitu. Untuk fasilitas mungkin masih minim ya, karena baru dibuka. Terus tidak ada atraksi sekunder. Lalu ada keterlibatan tuh munculnya kesadaran masyarakat setempat akan peningkatan jumlah kedatangan wisata. Jadi keterlibatan itu wisatawan mulai agak menaik.
Dan bisnis pariwisata pun mulai berjalan, kayak penginapan, makanan, pemandu, transportasi, dan adanya perbaikan transportasi dan akses untuk menuju Papandayan. Terus pembangunan ini, dalam fase pembangunan ini wisatawan mulai meningkat karena sudah diiklankan gitu dari mulai dipromosikan dari melalui TV, radio, sosial media, dan lain-lainnya. Terus mulai dibangunnya kayak penginapan, hotel, rumah makan, dan fasilitas pariwisata dengan skala besar dan penjualan paket wisata. Terus adanya perubahan masyarakat setempat secara drastis. Terus ada konsolidasi. Konsolidasi itu jadi mata pencaharian masyarakatnya tuh tergantung oleh bidang pariwisata. Mungkin kalau misalnya saat pandemik ini kan kurang wisatawannya, ya mungkin pendapatannya bakal sedikit. Lalu pertumbuhan pariwisata menurun namun jumlah wisatawan meningkat. Pembangunan fasilitas masih terjadi, namun dibangun, tapi yang nampak tuh bangunan yang udah kotor, yang kumuh, yang udah rusak, yang tua, yang tidak terawat, dan pokoknya nggak worth it buat wisatawan. Terus kegiatan pariwisata mulai menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat lokal. Terus yang terakhir ada fase kestabilan. Muncul persaingan tidak sehat antara penyedia jasa pariwisata. Karena mungkin kalau sekarang kan zamannya udah modern. Nah, jadi di aplikasi Traveloka misalnya menjual tiket ke Papandayan lebih murah daripada Agoda. Seperti atau sebaliknya. Lalu kedatangan wisatawan mulai stagnan ataupun menurun akibat menurunnya kualitas layanan dan perilaku masyarakat setempat. Mungkin kalau di kestabilan ini masyarakat Papandayannya kayak menakutkan atau membuat kita cedera atau apa gitu. Terus ada atraksi buatan menggantikan atraksi wisata utama. Mungkin segini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.